Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia dan kenikmatan yang jika kita hendak menghitungnya, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya bekalan yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sebuah perjalanan bersama para sahabatnya. Lalu di tengah perjalanan itu, beliau singgah di sebuah tenda yang kecil di tengah gurun padang pasir. Ketika itu, orang Arab Badui, si pemilik tenda, melayaninya dengan baik, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa perlu untuk membalas kebaikannya. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya, mintalah apapun yang menjadi hajatmu, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Maka orang Arab itu berkata, ya Rasulullah, saya tidak meminta apapun kecuali seekor unta yang menjadi kendaraanku, dan unta dan keluargaku bisa mengambil susu dari unta tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW seakan merasa kecewa, lalu dia mengingatkan para sahabatnya. Kata Rasulullah, a'ajiztum antakunu mithla ajuz min Bani Israel. Kata Rasulullah, apakah kalian tidak mampu untuk berbuat seperti seorang nenek tua dari Bani Israel? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa yang diminta oleh orang Arab itu kepada Rasulullah ialah permintaan yang tidak direncanakan, permintaan yang seketika pada waktu itu Rasulullah menanyakannya. Tapi sebenarnya apa yang diucapkan, apa yang diinginkan oleh orang Arab itu merupakan keinginan terdalam yang ada dalam hatinya. Kehidupan yang sulit di gurun padang pasir membuat dirinya menginginkan seekor unta yang bisa dia kendarai, dan unta tersebut bisa diperah susunya untuk memenuhi gizi keluarganya. Andai kita diberikan kesempatan yang sama seperti orang Arab itu, mungkin jawaban kita tidak akan jauh berbeda. Sebagian di antara kita mungkin ingin pekerjaan yang penghasilannya mencukupi kehidupan kita. Sebagian lagi menginginkan pasangan hidup yang cocok dan yang baik.
Sebagian lagi mungkin ingin mobil yang nyaman dan bagus. Ada juga yang menginginkan dikaruniai anak yang soleh dan salihah. Ada banyak keinginan-keinginan kita yang lahir dari permasalahan hidup yang kita jalani sehari-hari. Lalu hal itu tertanam dalam diri kita sehingga menjadi sebuah obsesi. Ketika kita ditanya secara tiba-tiba, maka obsesi tersebut akan langsung muncul di benak kita. Bahkan karena saking melekatnya obsesi tersebut, kadang doa-doa kita, amal-amal kita, sedekah kita, salawat kita, kita jadikan wasilah untuk menggapai obsesi kita tersebut. Bahkan ada orang, jika dia melihat apa yang dia inginkan, dia segera berdoa, membaca selawat. Ketika dia lihat lewat di depan rumah yang bagus, dia pegang pagarnya, kemudian dia bersalawat dan membaca doa, ya Allah, saya ingin rumah seperti ini. Ketika melihat mobil yang bagus diparkir, kemudian dia elus-elus mobil tersebut, dia baca salawat, dan kemudian dia berdoa, ya Allah, saya ingin mobil yang seperti ini. Salahkah ini? Tentu tidak salah, karena tidak pernah dilarang. Allah tidak pernah melarang kita untuk berdoa apapun. Tidak ada larangan di dalam Islam. Kita dipersilahkan untuk meminta kepada Allah apa saja yang kita butuhkan. Tapi di dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kita, kalau kita punya obsesi, kalau kalian punya obsesi, kalau kalian punya keinginan, kalau kalian punya angan-angan, jangan hanya keinginan atau obsesi yang kecil dan cetek saja. Milikilah obsesi yang besar. Bermimpilah dengan mimpi yang tinggi. Mintalah permintaan yang luar biasa dan berdoalah kepada Allah dengan doa yang hebat. Inilah yang hendak dikatakan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya, sehingga beliau berkata, tidak bisakah kalian berbuat seperti apa yang dilakukan oleh nenek tua dari Bani Israel? Ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan nenek tua dari Bani Israel tersebut? Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis tersebut, disebutkan, Inna Musa lamma sara bi Bani Israel min Misr dhallut tariq. Rasulullah menjelaskan bahwa Nabi Musa ketika dia hendak keluar dari Mesir, keluar dari kejaran Fir'aun bersama Bani Israel, mereka berjalan pada malam hari, tapi tiba-tiba mereka kehilangan jalan. Mereka tersesat di jalan. Faqala ma hadza? Nabi Musa bertanya, kenapa bisa seperti ini? Maka para ulama mereka, faqala ulama'uhum, inna Yusufa lamma hadarahul maut akhadha alaina mawthiqan minallahi ta'ala alla nukhrija min Misra hatta naqbal 'idhamahu ma'ana hatta nangkul 'idhamahu ma'ana. Kata para ulama dari Bani Israel, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia hendak dalam kondisi sekarat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memegang janji bahwa Bani Israel tidak akan pernah keluar dari Mesir sampai mereka membawa jasadnya keluar bersama dengan mereka. Faqala, maka Nabi Musa berkata, faman ya'lamu mawdi'a qabra? Siapa sekarang ini yang tahu tempat kuburannya kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam? Faqalu, maka mereka berkata, mana diri aina qabra Yusuf? Kami tidak tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam. Illa ajuzan min Bani Israel, kecuali ada seorang nenek tua dari Bani Israel. Faba'atha ilaiha fa'atadhu, maka kemudian diutuslah seorang untuk menemuinya. Maka datanglah nenek tersebut bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Faqala, maka Nabi Musa berkata, daluni ala qabri Yusuf, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam. Faqalat la wallah, nenek itu lalu berkata, tidak akan aku tunjukkan demi Allah. La af'al hatta tu'tini hukmi, saya tidak akan pernah melakukannya sampai engkau memenuhi persyaratan yang aku berikan. Maka Nabi Musa berkata, faqala wa ma hukmuki, apa persyaratanmu? Faqalat, maka nenek itu berkata, aku ma'aka fil jannah, aku menjadi istrimu di surga. Sebuah persyaratan yang kemudian tidak disangka-sangka. Seorang nenek yang sudah tua,
di akhir hidupnya ketika dia bertemu dengan Nabi Yusuf, dia meminta satu persyaratan. Jadikan saya istrimu, istri seorang nabi yang agung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fakariha ayyu'tiha dzalika. Maka Nabi Yusuf pun sebetulnya enggan untuk memenuhi permintaan tersebut. Maka Allah mewahyukan, fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, an a'tiha hukmufa. Berikanlah kepadanya persyaratan yang dia berikan. Fantalaqat bihim ila buhairati maudhi'i mustaqni ilma. Maka pun mereka kemudian ditunjukkan oleh nenek tersebut kepada sebuah danau yang berisi air, tempat di mana mereka mengumpulkan air di situ. Faqalat, maka nenek itu berkata, insibu hadzal ma, intabbu hadzal ma, keluarkan air dari danau ini. Maka Bani Israel pada malam hari itu mereka menguras danau tersebut. Faqalat ihfiru, kata nenek itu, bongkarlah di sebelah sini. Wastakhriju 'idhama Yusuf. Maka kemudian mereka mengeluarkan jasadnya Nabi Yusuf. Falamma aqaluha minal ard, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Yusuf dikeluarkan dari tanah tersebut, maka idza tariqu misla dau'in nahar, maka terlihatlah jalan seperti di siang hari. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita betapapun kita hidup dalam kondisi yang sulit. Kita tidak punya harta, kita belum punya pekerjaan, kita belum punya pasangan, rumah kita masih kontrakan, tapi kita harus punya obsesi yang besar. Bercita-citalah menjadi penduduk surga. Berangan-anganlah menjadi penghuni Jannatul Firdaus, sehingga amalan-amalan kita, doa-doa kita, sedekah-sedekah kita, salawat-salawat kita adalah untuk obsesi besar kita. Adapun harta yang kita miliki saat ini, rumah, kendaraan, pasangan, anak-anak yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, semua itu hanyalah sarana yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita yang agung. Sehingga ketika Allah memberikannya kepada kita, kita jadikan itu sebagai sarana. Dan jika tidak Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah risau, kita tidak perlu galau, karena kita masih bisa mendapatkan tujuan kita. Sebagai seorang dosen misalnya, hendaklah pekerjaan kita mengajar, membimbing, menulis naskah akademik, tidak hanya demi mengejar nilai kinerja semata, tapi kita niatkan untuk kemaslahatan yang dirasakan oleh peserta didik dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat luas, sehingga apa yang kita lakukan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mahasiswa, dalam memilih dan melakukan kegiatan, hendaklah bukan hanya sekedar kesukaan dan hanya mengumpulkan IPK semata, tapi pilihlah kegiatan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, sehingga dapat mengubah pribadi kita yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai pegawai, hendaklah kita melakukan pekerjaan bukan hanya sekedar demi mencari keridhaan dari atasan saja, tapi lakukanlah pekerjaan dengan baik, dengan profesional, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang bekerja dengan ihsan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa Rasulullah SAW sudah pernah menegur kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Diriwayatkan, man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai obsesinya, maka Allah akan menjadikan hatinya menjadi kaya. Wa jama'a lahu syamluhu, dan Allah akan mengumpulkan, memudahkan urusan-urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghima, dan dunia akan datang kepadanya sedang ia tidak berminat padanya. Wa man kanati dunya hammuhu, dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Yang dia lihat hanyalah kefakiran.
wa farraqa alaihi syamluhu, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu, dan tidak akan datang dari bagian dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwani sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa tamassaku bikitabi rabbikum fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah wahdharul bid'a wal muhdatsat fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ilzimu jama'atal muslimin fa inna yadullaha ma'a jama'atal muslimin wa man shadda anhum shadda finnar. Thumma alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqalla jalla qailan aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad al-basyirin nadhir as-sirajul munir wardallahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi afwika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma khzulil yahuda wa syuyu'iyyin wa jami'ul mulhidin wa man tabi'ahum wa walahum. Allahumma suril mujahidin alladhina yuqatiluna litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Allahumma ansurhum fi kulli makan. Allahumma adfa'anna al-ghala wal-riya wal-riba wal-zina wal-zalazil wal-mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'ira buldanil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina waslih wahfad wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi izzu dinik wa nusrati ummatal islam. Allahumma ij'alhum hudatal muhtadin salihin al-muslihin. Allahumma arzuqhum bitanatas salihah an-nasihata lidiniha wa ummatiha wab'ad anhum bitanatas su'i ya hayyu ya qayyum. Allahumma sabbitna ala qawlika tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun.
Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum waladzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah. Sallallahu ala